Menentukan domain dan ring fungsi linier. Jika diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1 dan domainnya 1, 2, dan 3, berapakah ringsnya? Nah, untuk mencari nilai rings ini, bisa kita substitusikan setiap anggota domain atau setiap anggota daerah asal ini ke dalam suatu fungsi ini. Ya, jadi didapatkan nilai dari daerah hasilnya atau ringsnya itu 4, 7, dan 10. Untuk lebih jelasnya bisa lihat diagram panah berikut. Ya, jadi setiap anggota domain disubstitusikan ke satu buah fungsi ini menghasilkan ringsnya atau daerah hasilnya. Hal ini juga bisa disebut dengan himpunan pasangan berurutan atau koordinat titik. Jadi 1 ini sebagai x-nya, 4 ini sebagai y-nya. Seperti itu. Dan juga seterusnya. Contoh lainnya, diberikan suatu fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1 dan domainnya merupakan suatu interval di mana suatu bilangan real yang dari min 2 sampai 2. Seperti itu. Berapakah ringsnya? Nah, jika dijabarkan domain dari min 2 sampai 2 dalam himpunan bilangan real, kita bisa melihat banyak anggotanya itu tak terhingga. Seperti itu. Jadi tidak mungkin rasanya kita masukkan setiap anggota ini ke dalam fungsinya untuk menentukan ringsnya, banyak ringsnya seperti itu. Ya, jadi cara untuk menentukan rings dalam domain berbentuk interval seperti ini, kita bisa substitusikan ujung-ujung dari interval domainnya. Jadi min 2 kita substitusikan ke fx ini, mendapatkan nilainya min 5, dan 2 ini kita substitusikan ke dalam fx ini dan mendapatkan nilai 7. Seperti itu ya. Tanda pertidaksamaannya pun juga mengikuti. Seperti itu. Itu cara menentukan rings dari suatu fungsi yang diberikan domain dalam bentuk interval. Menentukan domain dan rings dari suatu grafik. Nah, diberikan suatu grafik fungsi berikut, tentukanlah domain dan ring dari grafik fungsi ini. Nah, untuk menentukan domain dan rings dari grafik ini, kalian bisa gunakan tabel bantu untuk menemukannya dengan mudah. Nah, jadi ini adalah tabel bantu untuk menentukan domain dan ring dari grafik fungsi yang diberikan. Yang pertama-tama ada fungsinya, yaitu grafik ini memiliki fungsi fx sama dengan 2x ditambah 2. Untuk menentukan fungsi ini, kalian bisa gunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Nah, jika kalian kurang jelas mengenai mencari fungsi ini, kalian bisa tonton video sebelumnya yang menentukan fungsi melalui grafik yang diberikan. Ya, jadi lanjut saja. Yang kedua ada titik ujung. Grafik ini memiliki titik ujung, yaitu yang pertama min 2, min 2 dan 2,6. Nah, kita tandai yang min 2, min 2 putih dan 2,6 hitam. Nilai X terkecil itu yang paling kiri, itu ada di min 2. Nilai X terbesar itu yang paling kanan ada di 2. Jadi batas-batas nilai X yang kita dapatkan yaitu min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Seperti itu. Ya, jadi tanda sama dengan dan tak isi sama dengan ini bisa didapatkan dari tanda titik yang berwarna putih dan hitam. Kalau putih berarti min 2 ini tidak ikut ya. Kalau yang hitam ini berarti 2-nya ini ikut. Makanya diisi sama dengan seperti itu.
Nah, lanjut daerah asalnya seperti ini, ya. Jadi jika sudah mendapatkan batas-batas nilai X, kita bentuk dalam notasi daerah asal atau domain, bentuknya seperti ini ya. Dimana himpunan bilangan real pada interval min 2 sampai 2. Lanjut, untuk menentukan daerah hasil, terutama kita bisa analisis untuk nilai Y terendah itu ada di min 2. Dan nilai Y tertinggi ada di 6. Jadi batas-batas nilai Y itu didapat dari min 2 sampai 6. Seperti itu. Maka didapatkan daerah hasilnya seperti berikut. Adapun contoh lainnya diberikan grafik fungsi seperti ini. Nah, jadi untuk menentukan grafik fungsi ini, jika kalian masih kesulitan bisa kalian gunakan tabel bantunya. Nah, jadi untuk grafik fungsi ini, bentuk fungsinya adalah seperti ini. Nah, grafik fungsi ini memiliki titik ujung di 1,-1. Warnanya hitam. Ini bukan titik ujung ya, walaupun dia terkesan menunjuk di titik min 3,7. Namun tanda dari panah ini mengartikan bahwa grafik ini terus melaju atau terus lurus ke atas dan ke kiri seperti itu. Ya. Ini menandakan bahwa ini tak terbatas ke atas dan tak terbatas juga ke kiri jalannya. Ya, atas kiri seperti itu ya. Jadi titik ujungnya hanya dapat kita tentukan yaitu pada koordinat 1,-1. Nah, sekarang nilai X terkecil atau yang paling kiri. Yang paling kiri kita bisa lihat tidak ada ujungnya, jadi kita katakan nilai X terkecilnya min tak hingga. Dan nilai X terbesarnya adalah 1. Jadi batas-batas nilai X-nya mulai dari 1 dan ke kiri terus dia. Dari 1 dan ke kiri terus. Atau dikatakan dengan X kurang dari sama dengan 1. Jadi daerah asalnya yaitu X di mana X kurang dari sama dengan 1, X elemen bilangan real. Seperti itu. Lanjut ke nilai Y terendah, itu pada ujungnya yaitu min 1, serta nilai Y tertinggi itu tak terhingga karena ini naik ke atas terus. Ya. Jadi batas-batas nilai Y itu dari min 1 sampai tak terhingga, atau dikatakan Y lebih dari sama dengan min 1. Jadi daerah hasil yang didapat yaitu Y di mana Y lebih dari sama dengan min 1, Y elemen bilangan real. Seperti itu. Menentukan domain dan range dari fungsi kuadrat. Nah, diberikan suatu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Dan domainnya yaitu min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 4, di mana x elemen bilangan real. Tentukan range dari fungsi ini. Nah, jika kalian menjawab range dari fungsi ini seperti ini, dengan cara memasukkan titik ujung-ujungnya, maka kalian salah. Ya. Untuk menentukan range dari fungsi kuadrat itu sedikit berbeda. Ya. Jadi misalkan ini digambar, penggambarannya seperti ini ya. Jadi ada sebuah fungsi kuadratnya seperti ini. Dan domainnya dari min 1 sampai 4. Jadi terbatas dia dari sini sampai sini saja dia. Bentuk dari fungsi ini. Nah, jika kalian bisa melihat dari gambar grafik ini, kalian bisa langsung menebak range-nya
dari bawah sampai atas, berarti nilainya dari min 4 sampai 5, bukan dari 0 sampai 5. Ya. Jadi cara melihat range dari grafik itu kan lihat nilai yang paling terbawah dan lihat nilai paling teratas. Nah, jadi digabungkan itu dalam suatu interval seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan caranya tanpa ada gambar, hanya diberikan fungsi ini? Ya, jadi kalian harus tahu titik-titik ujung-ujungnya. Titik ujungnya, dan titik puncak. Ya, jadi kalian harus tahu titik puncak dari fungsi kuadrat ini. Ya, dimana rumus titik puncak dari fungsi kuadrat itu adalah min b per 2a, min d per 4a, dimana d ini adalah b kuadrat min 4ac. ABC itu didapatkan dari bentuk umum fungsi kuadrat, ya, seperti itu. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat itu kan ax kuadrat tambah bx tambah c, yang seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat a-nya dalam suatu fungsi ini, a-nya itu ada 1, b-nya min 4, dan c-nya tidak ada, artinya 0. Ya. Jadi disubstitusikan nilai a, b, c di dalam fungsi ini ke dalam titik puncak ini, maka didapatkan titik puncaknya 2, min 4, seperti itu. Jadi titik puncak dari grafik ini sudah pas, ya, 2, min 4, seperti itu. Dan ada titik ujung lainnya, yaitu 4,0 dan min 1,5. Nah, melalui titik-titik ini kita sudah bisa lihat domain dan range-nya. Kalau domain kan dari yang paling kiri atau yang paling kecil ke paling besar, yaitu dari min 1 sampai 4. Itu dia, ya. Tapi biasanya domain ini ditentukan dia. Ya, sudah ditentukan, biasa dicari range-nya. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk mencari range-nya, kita lihat dari 3 angka ini, 3 nilai ini, yang paling kecil itu adalah min 4 dan yang paling besar adalah 5. Jadi range-nya itu adalah min 4 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 5. Seperti itu, ya. Nah, perlu diingat tanda sama dengan ini bisa dilihat dari tanda domainnya, ya. Jadi tadi min 1 ini disubstitusikan ke dalam fx menghasilkan 5, berarti 5-nya ikut, ya, isi sama dengan, dan min 4 ini ada pada titik puncak. Jadi dalam suatu grafik fungsi kuadrat itu pasti memiliki titik puncak, dan titik puncak itu pasti mengenai dia, ya. Seperti itu. Jadi min 4-nya ini termasuk dia, dan selalu termasuk jika range-nya berada di titik puncak, seperti itu. Nah, coba kalian selesaikan latihan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan.